favorite cooking show. Pokoknya kita ini hari bakalan cooking show with Thermomix, dan we have a very special guest today karena ini super experienced chef, guys. Jadi kalau kalian mau masak authentic professional, this is the man to go. Chef. Halo semuanya, teman-teman Thermomix dan teman-teman yang belum punya Thermomix ya, belum saya bilang. Hari ini saya akan masak bareng chef ya, saya Chef Degan. Saya masak hari ini masakan yang sebetulnya gampang dan pasti kalian semua tahu ya. Hari ini kita akan masak stew chicken in coconut milk and spice turmeric. Sounds fancy. Bahasa Indonesia kari ayam ya. Tapi beda guys, karena chef punya recipe. Nah, hari ini kita masak kari ayam dengan Thermomix. Sesuatu yang beda, bukan konvensional, tapi kalian akan lihat bahwa masak dengan ini akan sangat efisien. Ya? Saya nggak mau terlalu lama ngomong, kita langsung get to the point. That's true. Karena waktu kita benar-benar terbatas, ya. Oke, untuk masakan ini kita butuh, silakan masuk ke sini. Oke, kita ada di sini bahan-bahannya ya. Awalnya kita bikin bumbunya dulu. Untuk bumbunya kita membutuhkan bawang merah, ya, bawang putih, kemudian ada kemiri udah disangrai, kemudian ada jahe, ada lengkuas, lalu ada serai, lemongrass, kemudian ada kunyit, ya. Nah, untuk ini juga saya ada minyak, ya. Nanti saya juga akan menggunakan sedikit air, ya. Kenapa? Karena kalau untuk giling bumbunya, kalau kita giling bumbu yang banyak, kita tidak memerlukan air. Tapi karena ini bumbunya sedikit, jadi saya membutuhkan air supaya we keep the bumbunya di bawah, ya, di bawah mixing bowl-nya. Soalnya kalau terlalu sedikit, nanti pas dia giling, dia akan nanti ke atas. Oke, jadi tips ya guys, kalau misalnya bumbunya dikit, tolong pakai air dikit supaya bumbunya apa di bawah ya, chef? Tetap di bawah. Minyak dipakai karena setelah itu kita akan tumis bumbunya. Seperti kita bikin biasanya bumbu biasa, ya. Kemudian ada bahan-bahannya lain. Apa tuh, ini ada cumin ya, atau misalnya jintan bahasa Indonesia. Jintan. Kemudian ada ketumbar bubuk ya, coriander. Kemudian kita ada kaldu, boleh pakai air juga ya. Kemudian saya ada di sini daun salam, daun jeruk ya. Nah, lalu ada santan, ada merica, garam, sedikit gula. Sedikit gula. Masakan Indonesia harus selalu ada sedikit gula. Manis ya. Nah. Kemudian saya nanti menambahkan sedikit wortel dan kentang ya. Kemudian ada ayam, namanya kari ayam. Terus pasti harus ada ayamnya ya. Ada ayamnya. Ini ayamnya sudah kita debone, saya potong cubes ya, sedikit cube yang lebih besar ya untuk kari ayam. Ini berapa gram nih, chef? Ini 400 gram. 400 gram. Kita nanti juga ada resepnya ya. Nah, ini wortel dan kentangnya saya akan masak terlebih dulu sebelum ayamnya karena this one takes a little bit longer time. Ya. Nah, kemudian sudah selesai, kita garnish sedikit dengan irisan cabai merah, kemudian kemangi dan bawang goreng. Wah, banyak juga ya ingredientsnya, chef. Betul. Nah, buat pasta nih. Ya, tapi kalau kalian ingin masakan ini lebih pedas, boleh dikasih cabai juga, ya, cabai rawit, ya. Okay, let's get started. Yes, okay, I'm let's ready. get started. The machine is already set. We take this off. Okay. Kemudian ini ada steam basketnya. Steam basket. Saya menggunakan steam basket ini sebetulnya untuk giling, ya, supaya pas saya pasang steam basketnya, ingredientsnya nggak loncat ke atas, Nggak naik ya, jadi kepegang sama. Jadi tips and tricks guys, pertama steam basket supaya ingredientsnya pas digiling nggak naik-naik, oke? Steam basket. Nih, coba semua dimasukin, silakan. Boleh masukin semua, Sharon? Oke. Masukin semua bahan-bahannya. Yes, chef. Ready. This is the easy one. Semua dimasukin. Guys, ingat ya, ini apa ya guys? Jadi semua bahan-bahan tadi ya, kita ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, kemiri, kemudian kunyit ya. Ini bisa beli di mana aja nih bumbunya nih, chef? Di mana aja, di pasar bisa beli. pasar. Kemudian kita kasih minyak sebentar, saya kasih minyak sedikit ya. Nggak usah semuanya. Oke, segini aja. Dikit dulu ya guys. Nah, kayak gitu. Setengah. Kemudian saya akan tambah air sebentar, saya ambil Ingat ya guys, air itu buat supaya kalau bumbunya dikit harus pakai air supaya ini bumbu stable di bawah. Tapi kalau misalnya volumenya banyak nggak usah ya, chef? Kita kasih air dikit. Kalau misalnya udah segini aja. Oke, ya. segitu. Ini supaya tadi tidak loncat ya. Ini saya kelihatan sehat masukin. banget ya.
Kelihatannya sehat, super sehat. Kita tutup ya. Nah, Oke. sekarang kita masukin waktunya. Waktunya sekitar 30 detik ya. Oh, cepet Saya masukin 30 detik, cepat. 30 detik. Nih ya, 30 detik. Nggak usah pakai temperatur karena kita kan mau giling Oke. saja ya. Kemudian kita pakai level giling level 7. 7. Dicatat guys, 7. Oke. Kita giling sekarang. Waktunya jalan ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain ya. Nggak usah nangis ya. Jadi it all does for itself. Our best friend ya. Ya. Our best friend in the kitchen guys. Nah, waktunya ini tergantung mau lebih halus atau mau lebih kasar ya. Saya kasih 30 detik karena saya ingin a certain level of texture gitu. Texture. Ini sudah selesai. Oke, kalau Tunggu. 30 detik teksturnya kayak apa ya guys? Coba kita Nah, kita saksikan buka ya. sekarang. Dia buka, saya matiin, saya open dulu. Ini Nah. teksturnya apa? Medium gitu. Nah, coba lihat. Let's see. Ini teksturnya Oh. halus. You see? Oke, 30 detik Coba teksturnya dilihat. halus guys. Look Nah, at this. kadang-kadang you can see like this ya. Oh ya. Kadang-kadang itu ada A bit and pieces. scrapernya, coba kasih saya Scraper. scrapernya. Scraper. Nah, ini ada sedikit yang sedikit juga ke atas, kita masukin lagi, kita giling sedikit lagi ya. Karena ada bagian biasalah ini ada kadang-kadang Chunks, yang ya? chunks yang agak loncat ke atas. Jadi ini harus kita digiling. tetap giling lagi. You see there's some things that still here. Oke. Ya, kita tambah lagi. Nggak masalah ya. Tetap we don't do anything. Ya Jadi nggak? another It- 30 seconds gitu It chef. just takes a couple of seconds ya nggak? Oke, yang penting our hands nggak dirty guys. Look at this, no dirty hands in the kitchen. Kita tutup lagi. I give another 20 seconds. Oke, ya. 20 seconds. Jadi kalau masih ada chunks guys, tambahin 20 detik lagi. Nah, kayak gini ya guys. Ya kita harus lihat ya kurang lebih seperti apa ya. Nih. Oke, prosesnya diulang lagi ya guys, giling. Wah, I cannot wait for this. Ya, sudah selesai. One more detik. Nah, ya. Ya tunggu. Kita harus tunggu sampai dia buka sendiri Oke. ya. Don't force it. Oke, selesai. I take Nothing this is off. forced. Oke. Now kita let's akan see lihat. it. Nah, you see? Oh, Halus iya. dia, ya. Nah, Guys. ada juga yang ingin misalnya bumbunya ini lebih kasar, boleh juga ya. Sesuai dengan apa? Selera. Dengan selera masing-masing. Kalau saya sih Kalau cukup kasar segini aja. berapa detik chef biasanya? 15 gitu. Ya 15. 15 Kurang ya? lebih 15. Tapi Oke. tapi juga karena saya tidak akan saring nanti Oh. bumbunya ya. Kalau kita mau saring bumbunya juga bisa sih. Tapi kalau nggak saya disaring jangan, apa saya- lebih apa potent or flavorful ya, Iya, chef? iya. Bentar saya pindahin dulu nih. Nah, jadinya gini guys. Jadi kalau barusan kan masih ada chunks nih. Harus tambahin another extra 20 detik. Jadi sekitar 50 detik ya kalau misalnya ada chunks. Oke. Ini Sekarang kita udah oke. turunin semua dulu ininya ya. Supaya Nah, ini kan kalau kita biasanya masak konvensional ya biasa, ini kan kita harus pindahin sekarang ke panci. Ya, Oke. kita masak di panci. That's the difference between Thermomix dan yang lain. Thermomix Oke. kita langsung masak di dalam sini sendiri. So efficient ya, chef. Sangat efisien. Very Jadi efficient. satu alat untuk segalanya. Betul, betul. Ya. Best bud, Nih, best friend. Kita tutup. Nah, sekarang untuk masak ini butuh agak waktu lebih lama ya. Biasanya pengalaman saya kalau kita masak bumbu ada sekitar khususnya seperti ini ada sekitar 20 menit ya. So what we do is Oke. What do you do next? 20 menit kita masukin di sini waktunya 20 menit. Wait, you go up, it goes up, you see. 15, 18, 20 minutes 20 ya. minutes to what? To steam the ini? We cook it, Oh, we cook. saute it basically ya. Kita basically kita tumis bumbunya ya dalam sini. Temperaturnya 100 derajat Dicatat ya guys. ya, 100 derajat. Kamu lebih juga sebenarnya bisa. Let's do 110 ya. That's okay ya. Oke. Kemudian speednya 1 aja. So, what it does is now apa yang terjadi? Dia mulai Giling. giling dengan speed kecil, jadi dia sebenarnya cuma stirring aja Oke. ya. Dia ngaduk, kemudian temperaturnya naik jadi 110. 110 ya. Kita bisa buka ini the system measuring bowl. Kita buka aja supaya heat. nanti
steamnya keluar. Oh, Ya. Kemudian waktunya nanti dia hitung, dia countdown dari 20 turun sampai 0. Ya. Nah, now it's basically cooking. Cooking for you guys. Ya, basically tumis nih sekarang. Ya. Nah, begitu. Let it happen, let it tumis, sambil ini tumis. Kita do to the Saya next step. prepare sesuatu yang lain. Oke, next step, chef. Nah, mungkin harus ke depan. Bring this Oke, to side. guys, ini ya, ini adalah yang membuat Thermomix sangat fleksibel dan sangat efisien. Sambil dia masak, saya bisa kerjain hal yang lain gitu loh. Nah, Converse, talk, do anything ya. chef. betul. Kebetulan ini saya sekarang prepare sedikit bahan-bahan di sini. You see, it's already. Oh yes, Steaming, fast. right? Ini langsung 110 You smell already? I can, yes, yes. Magic smell here, guys. Cooking our. Nah, it cooks by itself. Jadi ini masak sendiri. Oh my gosh. Jadi saya punya waktu untuk melakukan hal yang lain. Betul. Nah, kebetulan saya lagi mau kupas kentang, saya mau kupas wortel untuk masakan ini nanti. Tapi kalau seandainya ini saya sudah prepare sebelumnya dan saya punya kerjaan lain, saya juga bisa. Betul. Ya, misalnya Stock investment. Betul. Nonton Zoom Korean meeting, drama. Iya, Zoom betul. meeting gitu loh ya. Sambil Zoom meeting di sini, ini alatnya masak. Masak. Itu keren Efficient, banget. guys. Nah, 3 in 1, man. nah, you see, it's cooked very. We close it up. Give me the Oke. thing. Tapi it's okay to close it there, chef. Nggak apa-apa, Steaming. close it up. Just like that, that's okay. Ya. So the steam still goes out. Okay. There's still time to go out ya. Tapi it doesn't. Splat around. Splat around, Jadi ya. remember to cover ya guys, karena barusan splat. Ya. Sharon, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Ya, oke ya, Mungkin guys. kita bisa. Ya guys, keep on tanya ini chef professional nih, mau tanya tips and tricks, cooking langsung tanya aja. Ada orangnya sekarang. Coba Nah, ya, lihat ya. sekarang gini, kalau kalian biasanya biasa dengan masak konvensional ya, dengan panci, dengan pot dan segala macam, itu sebetulnya kalau kita pakai Thermomix, kita harus rethink sedikit, kita harus cara operate-nya sedikit berbeda ya. Tapi itu nggak masalah, kita harus belajar sedikit, saya pun harus belajar sedikit ya. Jadi once you understand ya, kalau kita udah mengerti cara makainya, It's easier. it's very Super easy. easy. It's very easy ya. Saya dulu pakai Thermomix ini sejak tahun 2007 Oh, ya. lama juga ya. Tapi chef? saya nggak pernah masak pakai Thermomix, Oke. jujur aja. Saya kan sebagai chef ya masak lah ya. Memang suka chef. Tapi oke. saya menggunakan Thermomix untuk biasa kalau ada giling, potong. puree, ya nah, Steaming puree. too. Steaming jarang, tapi Jarang, oke. sekarang Thermomix bisa, dia punya alat-alat juga yang kita pasang di atasnya, kayak A bowl ya, steam steam bowl bowl. ya. Jadi you can steam also. Oh, I Yeah. see. And you can even with this unit bisa sous vide cooking juga. Tapi a lot of kitchen pakai Thermomix ya, chef. Saya lihat beberapa professional kitchen pakai. Awalnya dia pakai untuk memang ya tadi giling Giling, sama potong. pureeing dan segala macam ya. Tapi sekarang karena it's very flexible, you can do a lot of other things. A lot of things. Iya, ibu guru bertangga juga banyak yang sekarang pakai guys. Jadi Khususnya untuk ibu-ibu mungkin yang punya hari yang sibuk banget ya. Dan Kalau misalnya you're very busy do other working things, mom. nggak banyak waktu Yes. masak, ini waktunya untuk sebenarnya punya ini sangat bagus. Betul, tapi if you also kayak orang yang suka cook and everything else juga bisa pakai Thermomix ya chef. Karena Yeah. you can do a lot of things, juga ada a lot of recipe di dalam ya chef. Betul. Jadi Barusan ada resepenya. app-nya. Ya, jadi ada app-nya. Itu di app-nya itu App. kalau kita go online on the app ya, kita register, ada ribuan resep di dalam situ dari seluruh dunia. Jadi dari seluruh and resepnya kita langsung bisa retrieve dari sini. Ya. Resep yang sekarang juga udah masuk ya guys. Belum. Oh belum. Belum. Akan masuk namanya. Akan masuk nanti. Belum. This is Makanya my like- recipe. I do this and it smells good, right? It smells so good. It smells so good. 15 Okay. more minutes guys. Tapi kita potong dulu ini. Saya Chop, chop, chop. potong-potong dulu. Ya. Guys, coba lihat ini peel kayak gini. Peeling professional is like this. Cepat pokoknya. Biasa Wah, aja. deh. chef, udah lama. How long do you learn to like peel and cut and cook? I Since when? I start cooking when I was 16. 16. Wow. And that was 1984. 1984. Where I'm not were born you yet. 84? I was still Where were you heaven. 84? Still somewhere up in the air. Ya itu udah lama ya. Tapi was it a passion kayak? It was a passion for you to cook, that's why kayak. No, no. Honestly, Honestly? no. No, because I wanted. Saya dulu ingin masak ya, ambil profesi masak supaya saya bisa punya profesi yang saya bisa lakukan di seluruh dunia. Ya. Oke. Tapi English. passionnya belum datang. Passionnya baru
setelah saya kerja mungkin setengah tahun baru muncul passionnya. Oke. Pas tahun muncul passionnya tuh gimana, Chef? Gini, waktu saya dulu masak, pertama kali kan as an apprentice, waktu di awalnya kita nggak boleh masak terlalu banyak. Paling boleh masak yang kecil-kecil aja. Kalau saya dulu bikin salad dan kayak gitu-gitu ya. Salad kan easy gitu ya. And then one day my chef came and said to me, I want you to make a salad. You make the salad for me, my chef said. And you get stressed out, you know, and you make your salad, try the best what you learned, right? And then when he ate, he said to me, and then he said to everyone in the kitchen, said, this is a real good salad. Wow. This is salad. This is a salad you have to make when you make a salad. And that's when that made me so proud. That made me encouraging, and the passion came then. And then I said, wow, I made somebody happy with my hard work. There is a result, a positive result. Nah dari situ akhirnya saya pikir bagus juga ya kalau saya masak itu membuat orang what salad happy. did you make? I made the Greek salad. Greek salad. That was my first nice. salad I did for my chef. And and dari situ kalau kita dapat komplimen dari tamu juga seneng banget. Seneng juga ya. Chef, tell us a little bit more dong, Chef. You udah cook di mana aja? Like, what were your experience? What was actually the best experience you had? Kalau masak itu ya di mana aja. Saya kerja di mana aja ya. Dari Jerman, dulu saya awalnya di Jerman, kemudian saya balik ke Indonesia. Dari Indonesia saya pergi ke Bahamas. And then saya pergi ke Australia. Then saya pergi ke Thailand. And waktu itu saya pergi masak juga di Morocco. Tibet. Itu masak like different buka food hotels, or buka kitchens. Like so you help, you're just like literally like health kitchen atau yang kitchen. I was like a corporate chef. So I had to set up kitchens in like other the countries. recipes too. Exactly. And then I had to put a team together, and then we had to because different places, different markets, different cultures. Itu yang culture-nya agak susah kalau kita harus mengadaptasi dengan culture yang Flavornya berbeda. juga beda ya. Betul. Cara masaknya beda dan lain-lain. Yang paling unik yang mana? Yang paling Tibet was nice. Tibet was nice. Thailand was, in terms of cooking, really nice. Thailand's your favorite food dinner, you said, right? You like to cook Thailand is really Thai nice. dishes. Oh, Thai food is great. But Indonesian food is even better. That's right, guys. Jadi masakan Indonesia hari ini kita masak masakan Indonesia. Berapa menit kita masih punya, Sharon? Coba lihat. 11 minutes, guys. Masih 11 minutes. Kita cek dulu. Nah, udah can kecil you see? sih. Can you see Oh a little bit? it's getting yellower. You can smell. It changed. It smellnya udah kayak bumbu kuning ya, udah kayak bumbu ya. Wangi banget. Nanti saya tunjukin seperti apa dia ini. Ya. I can't wait. Nah, kalau kita nih saya kasih air ya, airnya itu mempertahankan bumbunya di bawah. Ya. Tapi kita juga kasih minyak tadi, ya. Minyaknya itu supaya untuk tumis. Ya. Jadi sekarang bumbunya digiling atau bukan digiling lagi sih, lebih stirring ya. Stirring dengan bahan-bahan bumbu, air dan minyak. Lama-lama you see the steam ya. Steamnya itu evaporate, steamnya bakalan hilang. Itu artinya airnya bakalan hilang. Ya. Nanti tinggal bumbu sama minyaknya aja. Ya. Tinggal bumbu sama minyak, jadi sekarang tertumis ini bumbunya dengan minyaknya. Tapi kalau misalnya airnya tambahin jadi kaldu bisa juga gak, Chef? Nanti kalau bumbunya udah matang, kalau mau bikin kaldu tinggal kasih air aja. And we cook it, we boil it. I see. Kalau khususnya bumbu kuning, kita bisa bikin soto ayam. Gampang. Nah, ini kita bikin bumbu kuning ya. Kalian juga bisa bikin bumbu lain ya, bumbu merah, bumbu hijau, ya, bumbu hitam. Bumbu hitam itu apa? Rawon, ya. Kita bisa bikin rawon. Mungkin suatu saat kita bikin rawon. One day ya guys. Bikin rawon, ya. Kemudian bisa juga bikin bumbu putih, ya. Bumbu putih apa tuh? Bumbu putih biasa buat opor. Kamu bikin opor, ya. Bumbu putih itu sebetulnya bahan-bahan yang tidak punya warna. Misalnya bawang putih. Bawang merah boleh juga, ya, kan dia cuman merah tapi dia nggak mengeluarkan warna, gitu ya. Kemudian jahe, kemudian serai, sama lengkuas. Kadang-kadang kemiri juga dipakai, dan kadang bubuk lada putih, sama garam. Ya. Nah, kunyit tidak, karena kunyit bikin kuning. Cabai merah enggak, karena cabai merah bikin merah.
cabai hijau bikin hijau. Hijau, oke. Wah, makanya bumbunya banyak warna ya guys. Kalau bumbu hitam keluar. Ya. Maklum Oke. guys, aku amatir. Ini don't know, you know. Nah, ini sekarang waktunya kita masih ada sekitar 9 menit ya sampai bumbunya jadi. Ya. Nah, ini sebenarnya gampang banget. Sebenarnya I'm done with this. Saya potong sekarang ya supaya nanti untuk Potongnya harus berapa tipis? Nah, atau- potongnya itu tergantung ayamnya. Jadi kita harus lihat ukuran ayamnya ya. Oke. Oke. Jadi harus Kita- sesuaiin ayam ya guys kalau misalnya potong ini carrot sama Saya potongnya kurang lebih segini ya. Segini karena dengan segini kayak ini satu kita cm masukin ya ke guys. sini ya. Segini ya. Wah. Masukin ke sini ya. Jadi kita cuma perlu 1 carrot ya. Ya, di sini biasanya 80 sampai 100 gram Oke. carrots ya. So, Tapi kalau mau banyakan boleh gak chef? boleh Boleh ya, kalau tambahin banyak aja kan ya. boleh. Kalau yang suka wortel guys. Boleh. Kalau Tambahin seandainya aja. ya, Sharon, kalau kita pengen bikin ini vegetarian juga boleh, nggak usah pakai ayam. Sayuran aja dimasukin. Tofu? Ya, tofu. Tofu. Tapi tofu belakangan dimasukin. Kalau nggak Kenapa? banyak ya? Betul. Enggak nanti banyak ya. Nah, dan potatonya juga 1. Ini potatonya ada yang hitam, jadi kita buang dulu. Nah, yang itu dibuang ya guys kalau misalnya. How do you know if it's a good potato, chef? Kayak how do you see kalau misalnya ke pasar nih, ke supermarket, yang mana nih Susah. potato? Kadang-kadang kalau ada di dalam nggak kelihatan. Misalnya saya kayak gini nggak kelihatan ya. Oke. Ya udah, tidak masalah. Jadi kalau potato susah ya? Susah. kita Tapi masih apa lihat. yang gampang? Kalau yang gampang kayak wortel gampang. Dari luarnya kita bisa lihat sebetulnya, ya nggak? Dari luarnya kita bisa lihat apakah wortelnya itu lembek, ya nggak? Oke. Kadang-kadang wortelnya suka lembek ya. Ini saya kasih air sebentar ya. Oke, boleh. Harus kasih air ya guys supaya nggak hitam. Ini tips and tricks professional chefs. Nah ini kita tinggal 7 menit lagi guys. Udah lihat di dalam sini udah kuning. Coba dibuka. Nah udah kuning kan? Nah, Udah harum. nanti pokoknya. saya buka supaya lebih kelihatan, Oke. ya. Oke, remove this away. Okay, we move this. Oke. Yum. We Okay. have. We have another. Oh, we have to clean it. Chef is gonna clean it. Cleaning, always cleaning, guys. Always cleaning in the kitchen. Me, this is the difference between the professional and not professional. For me, it's just everywhere, you know. At the very end, baru I clean, not all the time. Oke, sekarang What's next? ini masih ada 6 menit 6 ya, menit, kita guys. banyak waktu. Step berikutnya adalah kita bikin kaldunya, kaldu karinya. Ya. Untuk itu kita ada kaldu. Tadi ya saya tunjukin kaldu ayam ya. Kemudian ada apa tadi? Ada jintan, Cumin, ada cumin. coriander, Coriander. ya. Ketumbar, bujuk ketumbar. Kemudian ada daun jeruk, ada daun salam. Kemudian rasanya kita masukin, lalu ada santan. Ya. Santan. Ini buat that is the step berikutnya. Ini udah bikin, nanti kita masukin wortel dan kentangnya, lalu kita masukin ayam. Ayamnya, Ya. oke. So actually kalau dipikir kita nggak ngapa-ngapain sekarang. Ya, Betul. kita punya banyak spare time. Spare Ya. time, ya. Nah semua dimasak dengan alatnya. Dan karena ini temperaturnya sangat terjaga, saya bisa pergi. Kalau kita pakai conventional cooking di kompor, saya harus jaga. Kadang-kadang terlalu panas. Pun dikecilin, kadang-kadang karena kita harus ngaduk, dia bisa gosong. Ya. Kalau ini dia ngaduk sendiri, jadi saya nggak mesti ada di sini. Pun kalau mau take a nap bisa. 5 menit doang ya, chef. Napnya 5 minutes only. Iya. Sebenarnya bisa, asli bisa loh, ya nggak? Bisa, And then bisa. kalau mau Banyak. take a nap next to the unitnya bisa juga. Pas Sambil selesai dia mencium bunyi aromanya. gitu loh. Oke, ya. Nah, kita udah prep. So we still have 5 minutes. Ada pertanyaan nggak? Ini ada berapa pertanyaan? Coba cek. Iya, Ada pertanyaan? let's check. If there's a pertanyaan, I can answer. Join. John. Nggak ada pertanyaan apa? Nah, nggak ada. Oke.
Tidak ada pertanyaan saat ini. Mereka namanya chef explainnya jelas banget, makanya no questions, you know. Oke. They understand. Anyway, kalau ada pertanyaan sambil tanya aja. Betul. Ya. Ini sebetulnya yang penting juga, saya juga baru belajar ya. Jadi alat ini kalau kita pindahin nggak boleh digeret, Geret. harus Kenapa tuh, Chef? diangkat karena kan ada komponen-komponen di dalamnya ya. Kalau if we push it shakes ya, itu nggak baik. Jadi kita selalu angkat. Untuk kalian yang sudah punya Thermomix, ingat ya, ini alatnya penting. Jadi angkat, pindah. Valuable stuff, guys. Very important ya. Nah, balik lagi, sebetulnya kalau saya masak dengan teknik, karena saya seorang chef ya. Jadi kalau saya sebetulnya kita bisa ya, kalau masak dengan Thermomix kita put everything together, let it cook ya, bisa. Tapi saya coba agak detail. Yes. Jadi nanti kalian bisa lihat for the next stepnya, saya sedikit lebih detail. Ya. Oke. Jadi kenapa lebih detail? Nanti I will tell you why. Ya nggak? Nanti ada bagian yang saya masukin kaldunya dulu, and then I let it cook for maybe 1 minute, and then baru saya masukin santannya. Sebenarnya bisa semua masukin, bisa juga. Ya Cuman kita mau lebih. Betul. Kalau kalian memberi waktu, misalnya kaldunya untuk masak 1 menit, untuk mengeluarkan semua aroma-aromanya. Flavornya lebih beda ya, Chef? Betul, itu agak beda. You need to give a little bit time for the ingredients to release the flavors, release the aroma, and itu semua penting banget. This is the difference between a professional and a different ya guys. Jadi ikutin cara profesional. Kita ingin ya alat ini dipakai secara maksimum. Ya, True. itu aja. Ya. Kita have 3 minutes left. Ngintip. Almost. Look at it. You see the color changes already now? Yes. Nanti saya akan tunjukin ya, pas sudah selesai saya akan buka, nanti kamera bisa kasih lihat It ya. looks good. Nah tadi kan warnanya agak putih ya. Now it starts to get a bit of a yellowish, ya brown yellowish color. Artinya apa? Itu tumis ya. Sama dengan kalau kita tumis pakai wok, pakai wajan atau misalnya di dalam panci, kita mau tumis sampai semua bahan-bahannya tuh matang. Kalau pakai wok biasanya berapa menit tuh, Chef? Tergantung heatnya seberapa gitu. Tapi kan kita harus ada di situ. Iya, Kalau terlalu panas kan kita selalu harus ngaduk supaya nggak gosong kan. Nah, tapi you can smell, the smell is different. And it needs to be tinted brown a bit ya, so you know. Betul. Jadi dia sekarang merubah color ya. If you smell it, also it smell sudah mulai matang. Wangi guys. Jadi beda sekarang. Nah, kalau ini nanti sudah jadi, it is another 2 minutes. 2 minutes, yeah. Nah, kalau ini nanti sudah jadi, kalian bisa dinginkan bumbu ini, ya. Dinginkan, masukin ke plastik atau ke kontainer, boleh vacuum pack, boleh di-seal, masukin ke kulkas, bisa simpen 1 minggu. 1,5 minggu bisa simpen. Kalau di vacuum pack masukin ke freezer, kalian bisa simpen 2-3 sampai saya pernah nyimpen 1 tahun loh. 1 tahun. Asal freezernya itu konsisten dingin. Berapa dingin? Paling nggak minus 18 derajat. Minus 18. Nah, minus 18 derajat ya. Atau 20 itu ideal. Kalian bisa simpen hampir setahun. Kalau bumbunya itu di vacuum pack, ya. Saya biasanya dulu suka vacuum pack bumbu untuk bawa bikin promosi ke luar negeri. Ya nggak? Jadi untuk kalian di rumah, kalian bisa bikin bumbu misalnya 1 kilo, 2 kilo sudah mateng di portioning, ya, masukin ke plastik yang lebih kecil. Jadi anytime mau bikin misalnya soto ayam, khususnya bumbu kuning ya, soto ayam, kari ayam, gulai ayam, ayam bakar, tinggal keluarin bumbunya, defrost, and then you can readily use it. Ya. Inilah kehebatan bagusnya. Berapa detik? 44 detik lagi guys, jadi almost done, and we're gonna go to our next step. Oke. Sekarang kita tunggu ini sebentar lagi selesai. So next stepnya kita akan bikin kaldunya, ya. Oke, smells already great, ya. Kita masih punya waktu kan? Wah, Chef, ada yang komen nih, wow keren banget bisa masak berbagai masakan tradisional Indonesia, kari, rendang, rawon. Nah, betul. Maybe next time we do rawon ya. Rawon sih, rawon. Ya. Oke. Guys, very good. Nah, 14 detik apa lagi. juga yang tandanya itu mateng? Apa? Kalau sudah minyaknya split dari bumbunya. Nah, you can see it already split ya. Oke. You can see that the bumbu is split ya. Nanti saya tunjukin. Nih, selesai?
selesai guys. Oh, Kita dia nanti ada cooling countdown. down. Dia ada cooling down session cuma 8 detik dia cooling down. Dia udah selesai tapi dia cooling down. Nggak kerasa sih Selesai. chef kalau misalnya Udah selesai, ngobrol gini. dia buka, kita matiin ya. Coba kita. Nah sekarang kita buka, coba bisa lihat ke dalam sini. Wow. Silakan. Nah kayak gini, ya. Amazing. You can see. Ya, Yellow. seperti ini. Coba itu still cooks, ya nggak? Masih masak dia. Nah, tapi it splits already dari minyaknya, ya. Kayak ada. It looks good sih. Oke. It looks amazing. Oke. Nah, kalau misalnya Sharon bikin misalnya 1 kilo, ya nggak? Atau bikinnya 1,5 kilo, you have a lot of bumbu, and then you can portion it. Actually here can put 1 kilo here? Yeah, you can put 1 kilo 1 inside. kilo here. Yeah. Oh. So basically, what you can do with this now, if you want, this has 2 liters. Yeah? Okay. So if you want, what you can do is basically now, I take this out, saya keluarin, saya dinginkan, Okay. ya, habis saya dinginkan, saya masukin kontainer atau plastik seperti tadi saya bilang, masukin ke kulkas atau di freezer. Done. Done. Bumbu done. Bumbu done. Yeah. So it took us berapa? 20 menit? 20 minutes. 20 menit ya. Cepat Dengan preparean ya mungkin 25 menit jadi ya. Mau yang 1 kilo, mau yang tadi cuma berapa gram, Semuanya 20 menit. tetap 20 menit. Ya. So, easy ya. Oke. Amazing. Sekarang kita lanjutin ya, lanjutin. The next step is kita bikin sekarang bumbunya ya. Untuk kaldunya, sorry. Kaldunya, guys. Ya, untuk itu saya masukin Kaldu. ini kaldu ayam. Oke. Kalau mau pakai air juga boleh, nggak masalah. Tapi ya. lebih enak pakai kaldu ya, chef. Pilihannya pakai kaldu. Oke. Kita masukin kaldu ayamnya, ya. Kaldu ayam. Kemudian kita menggunakan sedikit. Saya pakai tangan ya. Oke, tangan aja. Kita orang Indo pakai tangan. Ini jintan bubuk ya, sekitar seperempat sendok teh. Oke. Kemudian sekitar setengah sendok teh ketumbar bubuk. Ketumbar. Ya. Oke. Oke. Kemudian kita kasih Daun daun jeruk, kasih 2 lah. Daun jeruk sama Supaya daun wangi. salam. Daun Ya. salam. Daun salam. Ini Satu. sehat banget ini bumbu ya. Nah, ini sekarang kita akan masak dulu sedikit ya, sekitar 1-2 menit ya. To release the aroma and the flavors. Of the daun and the Of the spices down ya. okay. Let's say 2 minutes ya. We do 2 minutes 2 minutes to release a little bit the ininya. flavor. Oke, 2 menit. Temperaturnya sama 100. Let's make 100 Oke, 100 derajat ya to release the ini. And then kita pakai reverse ya. Sekarang kita nggak giling Oke. ya. Bedanya apa pakai- reverse sama giling, Chef? Saya pencet. Kalau gini, reverse adalah ini di dalam ini kan kita lihat ada blade-nya, ada pisaunya ya. Pisaunya ada dua sisi. Yang satu sisi tajam, yang satu sisi yang tumpul. Tumpul, Ya nggak? oke. Nah, kalau reverse kita menggunakan sisi tumpulnya. Jadi Nih, simbolnya sisi tumpulnya. beda gini. Ya, Ini reverse kebalik Oke. ya. Jadi dia pakai sisi tumpulnya, dia jadinya ngaduk. Jadi Oke. bahan-bahan yang di dalam tidak akan rusak. Nggak kepotong, oke. Betul, ya. Let's make 1 atau setengah lah, ya nggak? Oke, setengah. So sekarang dia puternya kebalik Coba lihat. dengan Oh iya. 100 derajat ya. Betul, Dia betul. akan ini heat up lagi 100 derajat. Kemudian selama 1-2 menit dia akan sekarang ngaduk dengan rebus lah. Oke, Ya jadi nggak? kalau misalnya ngaduk dia punya tombol yang ini ya, reverse hijau Betul, ya. betul. Tapi kalau mau yang potong yang Kita yang pencet hitam itu. lagi, nanti balik lagi ke blade. Oke, blade. Oke, I see. Easy ya, chef. Easy, sangat easy. So we don't have to think. Ya nggak? So itu jalan terus, ya nggak? Wah. Oke, kita menunggu 2 menit, 2 menit jadi, baru kita masukin santannya Santan. sama rasa. Kalau misalnya bumbunya harus masukin according to your recipe gak? Nah. Chef. It's a good question. Sekarang gini, sebetulnya kalau nggak punya banyak waktu, semua masukin. Santannya masukin, semua tadi kaldu, bumbunya saya masukin semuanya. Oke. Ya nggak? Kita itu juga bisa. Cuman kenapa saya masukin kaldunya dulu supaya kaldunya merilis aroma dari bumbu-bumbu tadi sama dari daun jeruk, dari keluar dulu, Oke. baru saya kasih santannya. Baru nanti saya kasih 1 menit lagi supaya it all emulsify, it all blends Flavor together. kayak everything one by one Betul. evolve ya. Ya betul. Jadi sebenarnya kalau di conventional cooking kan juga gitu. Kita biasanya masukin step by stepnya gitu lah. Sebetulnya you can put everything inside and can leave gitu Yes, kan. yes, yes. Tapi if you wanna kalau
kita benar-benar memaksimasi tempat ini, tinggal kita buka aja. Seal. Jadi, flavornya nanti jauh lebih ini dan lebih keluar. Ya. I see. Oke, gampang kan? Oke, gampang sih guys. Ini cepet banget. Ini aja udah tinggal 15 seconds and then 15 seconds to crack, masuk-masuk, done. Kira-kira ini tinggal Sekarang ini tinggal kita masukin apa? Santannya. Santan. Ya. Ini kan sudah nih ya. Kita tinggal masukin santan sama rasa ya. sama garam. Ini udah selesai. 8 seconds to cool down. It usually cools down. 5, 4, 3, 2, 1. Udah selesai. And then we put the next step. Oke. Gampang kan? Gampang, So, gampang. yaudah, ini. Gampang. Oke, kita buka. Nih. Jadi. Udah ini. Nah sekarang kita masukin santannya. Wow. Ya. Ini kalau bumbu kuning bisa untuk apa lagi, chef, selain this kari ayam? Bumbu kuning bisa kari ayam, bisa gulai ayam, Gulai. bisa misalnya soto ayam. Kalau seandainya bumbunya mau dipakai untuk marinate ikan, ayam, Bisa daging, bisa juga. Seandainya mau bikin ayam bakar, kita marinate dulu. Habis itu besoknya kita ungkep ayamnya, baru kita bakar. Bisa juga. Banyak banget Banyak ya ini? sekali. Ya nggak? Oh, satu bumbu untuk a lot of things guys. Kita masukin ininya, Santan? santannya ya. Santan. Tergantung sekarang juga mau berapa banyak. Wih, hati-hati. Gak apa-apa. It's okay. Biar nggak ini. Mau berapa banyak? Kalau tambah banyak santannya, tambah kental dia. Saya kena di tangannya. Oh. Oke. Ini berapa gram santannya? Itu sekitar 200 250. 200 gram santan ini. Oke. Ya. 250 gram kaldu, sekitar 200 Oke, chef, ini santan. ada pertanyaan nih. Chef dulu di luar negeri pakai Thermomix untuk masak apa aja, chef? Oh, saya di luar negeri dulu pakai Thermomix untuk masak bumbu. Jadi waktu saya bikin promosi masakan Indonesia, saya menggunakan Thermomix untuk bikin bumbu, produce bumbu waktu itu di Jerman. Saya sempat produce 120 kilo bumbu pakai Thermomix, tapi saya pakai 4 unit waktu itu. Banyak banget. 4 unit. 4 ini. Gila men, 4 unit. Oke. Ini kan udah masuk ya. Kita kasih garam sedikit ya. Kita kasih garam sedikit. Nanti kita cicip lagi ya. Ini udah feelingnya sih. Kita kasih gula sedikit ya. Masakan Indonesia harus sedikit agak Harus gula ada dikit ya. gula. Sedikit aja. Oke. Oke. Kemudian merica. Dikit juga ini. Ya, nggak apa-apa. Aku baru, I just learned chef pas you bilang kalau masih santannya lebih banyak lebih kental. Ya, tambah banyak tambah kental. Nih saya masukin ini dulu ya. Oke. Now let's give it 1 minute. 1 minute ya. again. 1 minute so it releases everything. Jadi supaya juga ininya nggak kaget, santannya biar nggak split. Ya, so 1 Santannya minute. bisa kaget ya chef. Iya, 100 degrees. 100 again. 200 Gampang ya, degrees. ingat yang ini cuma like 100 or Ya, 110. betul. Sama reverse. Reverse. Ingat ya yang tombol hijau guys. Reverse, ya. Oke. Let it run 1 minute. Ya. Let it Nanti kita simmer. nyicip. Nanti kita cip rasanya oke. Baru Ini nanti my kita- favorite part nih, nyicip. Nanti kita masukin apa wortelnya dan potato. Nah ini nanti butuh waktu sedikit lebih lama. Wortelnya ada sekitar 10 menit. Ya. 10 menit. Wortel artinya ini kan mentah ya. Oh, iya. Kalau seandainya Sharon mau masak ini, mau blanch carrotnya sama potatonya dulu juga boleh. Boleh, Ya. itu lebih cepat. Itu lebih cepat. Tapi you know ini juga the carrot atau wortel atau kentang dia juga merilis flavor. Ya nggak? Jadi kalau menurut saya lebih baik flavornya ini masuk ke dalam sini aja. Oke, Ya. I see. Jadi dari mentahnya aja masukin. Ya. Jadi istilahnya kita blanch di dalam kaldunya sendiri. Oh, oke. Ya. Jadi so all the flavors is inside. So it's better to just taruh aja semua di taruh mix ya guys. Betul. Supaya flavornya langsung masuk. Betul. Jadi kita blanch ini sekarang 10 menit. Nanti karena dia kan butuh waktu lebih lama daripada ayamnya. Oke. Baru nanti kita masukin ayam. Ya. I see. Jadi vegetable cooks longer ya. Exactly. Ya. Learning a lot. Oh, ada lagi pertanyaan chef. Ayo, apa ini udah selesai? Mana? Chef. Apa nih? Chef stiker birunya. Mana nih? Ini chef. Coba kita cek dulu, saya mau cek dulu rasanya ya. Ini kan saya udah masukin ini. Taste dulu. Everything has to be tasted. Enak gak chef? Ambil sendok. Cobain nih guys. Ini agak minyaknya tapi kamu aduk dikit supaya Aduk kamu di bawah ya? Nah, dikit. Ini. Coba. Good. So good guys.
I need more. Ini bisa aku minum kayak juice, so good. Oops, It's oops. so good. Okay. It's good? Another time to lick the spoon. Spoon licking good. Spoon licking good. Oke, sekarang waktunya kita masukin wortelnya dulu ya. Wortel masuk, kan rasanya udah ada ya. Sengaja saya kasih seasoningnya sekarang supaya pas masukin wortelnya langsung dapet rasa Wortel and asin, everything. manis semuanya ada. Jadi langsung nyerap ya, nyerap. Memang beda sih guys, kalau misalnya harus one by one lebih detail, ini rasanya lebih mantap sih. Rasanya mantap guys, so good. Nah, Jadi kalau ini penting ya. Itu yang kadang-kadang orang suka bikin kesalahan. Dia seasoningnya at the end. Oh. Jangan seasoning at the end. Season in the beginning, ya nggak? Kita tapi harus kalkulasi, jangan terlalu sedikit seasoningnya, tapi juga jangan terlalu banyak. Sebetulnya wortel and the potato will take a lot of the salt. Oke. So Absorbs everything ya. absorbs everything. Itu penting di awalnya udah kita ini. Nah, ini waktu sekitar 10 menit. 10 Ya. menit, Kita istilahnya kita blanch di dalam brothnya. Ya. Kita tutup Temperature-nya juga sama tuh. Chef? sama. Give 10 minutes, ya. Mhm. Give 10 minutes. Oops. 10 minutes, ya. 100 degrees. 100 degrees. Sama ya guys. Okay. And then we do the reverse supaya kentangnya nggak rusak ya sama Yeah. wortelnya. Kasih. Kita nggak mau chop lagi ya kentang sama Nah, wortel. so dia muter kebalik tapi halus dia muternya ya. And it will cook now for around 10 minutes. 10 minutes. So we still have another 16. I think we still have another. Not bad lah, not that long lah. Tinggal 16. Oh. Should we close this, chef? Perlu ditutup nggak atau nggak? Ya boleh, you can close it. no Close it, problem. ya. Okay, now sekarang what we can do is we can season this one, ya. Ini Ada- what part of the chicken This ini? is the leg and the breast a little bit. Leg and breast. Okay. Leg and breast. I can season this a little bit. Mhm. We use this one. But here. ini udah so flavorful sih, chef. This is so good. Yeah. I love it. So, Okay, seasonnya pakai apa? yeah, we Salt and season pepper. salt and pepper only. You can season this in the beginning, nggak apa-apa. Mhm. Ya nggak? Ini ada juice-nya. Season guys, ini ayam, dada dan paha. Somewhere there, pokoknya. Okay. Ini barusan berapa gram, chef? Ini 400 gram. 400. Ya. Okay. Season a little bit with salt. Salt is big, man. Yeah, you have So to good. have always a little bit salt and pepper. Pepper. Do you normally kayak season with these other ingredients tuh atau nggak usah, chef? Enggak, Just just salt and just pepper. like this. You can actually, if you have already bumbu yang jadi, you can also put bumbu inside here. Yeah. Put this one here. Let it be. Okay. You don't need to season kayak the chicken like 30 minutes ahead atau like a day ahead, don't need ya. Just No, you do it don't on the need. spot. No, you don't need. Okay. Okay. Waktu kita masih punya berapa? 8 minutes actually guys. How many Kita minutes? bisa- No, how many minutes do we still have for the Oh, again? for the IG live? Berapa? 15? Around 15 minutes. Okay. 15 guys. Now, what I'm gonna do, see, Chef, because ada question nih. yes, Pertama, chef lagi masak apa ya? Guys, barusan kita udah bilang chef masak kari ayam. Terus second question, chef masak chicken in coconut milk and spices turmeric. Chef dengan kalau pakai santan segar langsung dari perasan kelapa, apakah ada beda treatment nggak dengan santan siap pakai? Sama aja, treatmentnya sama aja, ya. Jadi nggak mesti ada beda treatment, sama aja. Sama ya. aja guys. Oke. Nah, ini waktu kita kan sebetulnya tinggal sedikit, ya. Nah, kalau ini ayamnya nggak terlalu besar, ini kan kita blanch dulu. Oke. Ya. Oke. Supaya nanti bisa lihat hasilnya, kita agak kepepet nih waktunya, ya. Saya sebetulnya ini kan sudah 3 menit lah dia ini ya. Dia udah masak 3 menit. Dia udah kita coba lihat. Nah, dia keluar asapnya. Dia sudah ini 3 menit. Waktu kita masih berapa menit? Sorry. Saya mesti tanya operator. 12 menit? 12 menit. Oke. Sekarang saya masukin ayamnya. Oke, karena 10 menit. waktunya kepepet. Ya, karena langsung waktu masukin kepepet, aja. tapi kurang lebih nanti kita bisa you will see, ya.
Tapi kalau kalian kita ada stop waktu, dulu, kita stop dulu, Oke. lihat. Kita stop dulu. It opens. Now I put in the chicken. Ya. nah jadi kalau misalnya you guys are running out of time juga bisa ya chef Nggak langsung apa-apa, dimasukin nggak ya. apa-apa. Tapi kalau misalnya mau lebih flavorful, nunggu 7 menit. Konsepnya kurang lebih sama, ya. I want to show you Mhm. bahwa nanti kita masak dengan suhu. Kalau waktu kita ini kita pakai masak dengan suhu 110. Jadi dia matangnya cepat. Oke. Ya. Nih kita masukin semua ayamnya dalam sini. We close it again, ya. Looks so good. Close it again. Mhm. Waktunya saya kasih berapa tadi? 12. 12. Okay, let's do 8 minutes. 8 minutes, so we have time for plating. Yeah. We make 110. Let's make 115. Oke. And Reverse. kita reverse. And let it cook, and you will 8 see. minutes or 8 we minutes. cook the It will. chicken? The chicken is Wow, amazing. cooked actually. You can leave the chicken inside here. Hmm. Ya. Kalau seandainya kalian mau rasanya lebih mantap lagi, habis ini matang, dinginkan, dipanasin besok, lebih enak lagi. Selalu Jadi gitu ya. ini seperti sayur lodeh ya. Iya, Kalau iya, kita iya. masak makan besok, jauh lebih enak lagi. Jauh lebih mantap guys. Lebih Itu mantap. memang makanan Indo the specialty ya. The next day is better. Yes. So, now I will cut the garnish a little bit. Kan Okay. kita punya waktu nih sekitar 8 menit ya. I will cut the garnish. Mungkin What cabai sambil- itu? What chili is this? ini cabai merah besar ya. I will cut a little bit the garnish supaya kita Is there a specific technique? no just potong Ini aja. chef ditanya nih, Ya. bisa buat dessert juga nggak chef? Bisa. Kita bisa bikin dessert. Kita pun bisa bikin sorbet. Oh, Ya, kita bisa sorbet. bikin es krim. Bisa bikin juga pakai itu. Oke. I see ya, Thermomix memang bisa bikin segala-galanya guys. Iya. Bukan cuma masakan Indo, semua Bisa bikin roti, kita Roti. bisa bikin adonan, pizza segala macam bisa. Cuman it doesn't bake, ya. You can only make the adonannya. Kue juga gitu, kita bisa bikin adonan kue, mau bikin marble cake, macam-macam bisa dengan Thermomix. Cuman bikin adonannya aja. We can melt the chocolate, everything. Tapi kita nggak bisa bake, baking nggak bisa. Kita harus tetap pakai oven gitu loh. Nah, sama dengan apa yang saya lakukan ini, saya bikin garnishnya. Kalau motong garnish halus-halus gini, ya harus pakai tangan. Yes, Ya nggak? yes. It back again. Supaya creamy. Certain items we have to do ourselves gitu loh. Ya Ini nggak? kenapa dia punya bijinya dikeluarin chef? Karena saya cuma mau bikin irisan cabai aja untuk Oh, garnish aja. oke, Jadi oke. saya tidak butuh Tapi ininya. kalau misalnya kita maunya ininya pedas, ini bijinya Oh bisa masukin ke ini. dalam sini. Ya kalau mau pedas, saatnya sekarang masukin cabai rawit misalnya. Potong-potong masukin ke sini aja. Ini otomatis dia pedas. Oke, Ya? I see. But we don't want that. Today kita mau mild guys. Iya. Today we're feeling mild. Nah, kita irisin. Irisnya Nanti buat garnish aja sih sebetulnya. long kayak gini ya. It's up to you what you want to do. You can do for example a rose dari ini ya. A misalnya. rose? Ya, How? like a bunga gitu loh. And that's another time we do this. Oh my god. I don't have much time. No time for roses. You know? No time for roses. Today we do this one gitu. This is also lumayan okay. Yeah, this is pretty. Kalau misalnya yang panjang-panjang, very nice ya, classy gitu loh. Terus we have some nice kemangi later we use. Ini ya. chef bawangnya goreng sendiri atau apa? Bawangnya ini saya goreng sendiri. Gorengnya gimana nih chef? Kalau misalnya Diiris-iris kemudian digoreng, tapi nggak pakai Thermomix. Oke. Saya gorengnya pakai biasa gitu ya nggak. Karena di catering saya kan memang kita menggunakan banyak bawang. Oke, chef juga ada catering guys. Jadi kalau Oh, misalnya mau gitu. pesan makanan chef, apa chef cateringnya chef? Nasi bagus bagues. Bagues. Ya. Maksudnya. Have a look Instagram if you are interested. Have a look. Yeah. Kita banyak masakan Indonesia. And by the way guys, kalau misalnya you're asking, kok kitchennya bagus banget ya? Ini kitchennya apa aja? Jaffa Jaffa experience. Ya. Exactly. Wow. So let's put this aside. Okay, this is what we're gonna use nanti ya. This aside. This is what we're gonna use in this one. So we do later the plating here. Di garnish. I have. Ya. Platingnya juga harus Indo banget. Nah, Nah coba lihat. coba lihat kita tinggal 4 menit guys, 4 Look menit. at this. Wow. Look at this. Nah di dalam ada something happening di It's dalam. itu. calling. Ya. Taste Oh me. muter.
Cepet ya guys, tinggal 4 menit loh guys. Coba kita. Nah, ini sebenarnya 4 menit. Ayamnya itu mateng ya. Cuman kalau mau lebih sempurna lagi, you add another 4 minutes lah. 4 minutes. Enak. Tapi this is fine. This will work. Will do for now. So we'll do it for now like this supaya kita nggak melewati batas waktunya. Exactly. Tapi I guess konsepnya kalian semua ngerti ya. Kalian lihat bahwa saya semua masaknya di dalam sini. Kalau seandainya kalian sudah selesai nih ya, dia misalnya mateng ya. Saya barusan 8 menit ya. Kalau misalnya kita sibuk, dia mateng, dia mati sendiri. Tapi kita misalnya di dalam conference call atau di Zoom meeting ya, dan kita nggak punya waktu langsung keluarin dari sini. Diamin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dia ya? udah Oke. mati, tapi dia tetap di dalam. So it cooks a little bit more. Oh, that's better though. Ya, jadi nanti sambil kita udah selesai meeting, kita buka, dia sempurna. Oh, that's nice. Ya. Yeah, that's nice. So Efficient. ya harus ada kalkulasi sedikit cara misalnya masak dan ya you have to calculate a little bit. That's true. That's true. Ya. How to manage time management ya. Chef? Betul, betul. Time management. Kita So, tinggal 2 more Ada minutes. pertanyaan lagi? Two more Ya habis-habis mencoba macam-macam resep di mesin. Tiap hari full of surprises. We are Exactly. back everybody. Oke. Jadi ya, apa, Chef? Coba lihat ke sini kamera. Nah, Come friends. ini waktunya masih ada sekitar 2 menit, 1,5 lah. Saya turunin heatnya tadi 115 ya. Saya turunin jadi 95. Kenapa? Karena dia sudah mendidih tadi ya. Ya, Terus udah. dia sudah mendidih. Terus saya sekarang mengurangi heatnya ya. Suhunya sih dikurangin. Jadi dia sekarang 95. Dia masak di bawah boiling point. It's simmering. Oke. It's actually very good. Yeah. All the other levels we remain. We have another 1 minute. After this is finished, then we can basically Garnish and garnish ini ya? and do the plating. Oh, yeah. nice. I love this part the most. Do we have some questions here? Coba we'll Maybe you have to look. It's still loading. Let's see. Okay. Guys, kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Kalau ada pertanyaan sambil tanya ya. We still have time. We're very friendly people, will answer your Jadi questions. seperti tadi kalian lihat ya, kalau seandainya waktu kalian dengan masaknya berkurang, kita bisa naikin suhunya supaya dia lebih panas, jadi masaknya lebih cepat. Habis itu dia udah mendidih, kita kurangi lagi suhunya, jadi dia tetap gently masak dengan suhu di bawah boiling point. Ya. Oke, 30 seconds ya. So what did I do today? Saya prepare, saya masukin bahannya, saya banyak ngobrol sama Sharon, ya. Jadi malah Sambil nggak mencium banyak aroma. masak ya. Alatnya masak semua sendiri, ya. That's true. Ini baru pertama kali kita bikin kari ayam. Jadi dari bikin bumbunya semua kita dari sini, ya awalnya. Ya. Oke. 5 detik lagi guys. So now we are almost finished. We're about to basically plate the dish, ya. Oke, It's kalian cooling bisa down, lihat it's cooling down. Bisa lihat di sini, tinggal buat 1 detik. Finish. Opens, ya. Saya matiin, sebenarnya kalian boleh lihat nih. Nih, Wow. udah sampai segini, ya. Ini sudah segini. Kita ambil sendok, kita lihat ya. Kita lihat sedikit sebelum kita plating. Nih, jadi kayak gini, ya. Nih kayak gini, ya. Wangi banget. We try the carrots. I will try the Cook. carrots. Coba chef. You want to take a spoon? I want of course. No need to question. Is it good? Is it good? Try the sauce. Try the sauce. Take the sauce. Take more sauce. You guys gonna cook like Mm. yellow like this. Try hot. What's careful? So good. It's so good guys. Tapi panas. Little by little. Try. Then try the carrot. Perfect the carrot. Yummy. Okay, the carrot absorbs the flavor. The flavor. Yeah. Okay. Now we wash the spoon. 1 second. Mantap guys. So good. So good. Okay. Now sekarang kita lihat ya. Dagingnya matang atau enggak? Nih. I take the big one here. Mana tadi? Gimana tahu kalau matang chef? Ya, we cut it. Oke. Kita lihat. Ups. Nah, ini ya. Ini kita harus cek kan. Matang atau enggak. With a knife. Cut it. Coba lihat matang Coba atau lihat. enggak. Matang kan? Matang ya?
Ya. Jadi kita masak tadi berapa? 8 minutes? 8 minutes. 8 minutes at 115, and then At 2 the last 2 95, minutes yeah. we cook with 95. Yeah. So we did like 8 So, minutes. sudah. 10 ya? minutes next. 10 minutes. Oke. 8 and 2. So recap ya guys, barusan chickennya itu 8 minutes with 115, terus the last 2 menit itu 95. Oke, sekarang kita bersihin dulu. Selalu bersih-bersih. Ini memang urusan chef. Okay. Clean as you go. Oke ya. As you go. Sekarang kita plating sedikit langsung dari sini. Nah, ini ada daunnya ya, nggak apa-apa. Biar aja daunnya di dalam. Kalau menurut saya sih ya, nggak mesti keluarin. Kalau mau keluarin ya silahkan. Ya lebih cakep di dalam. Iya, lebih cakep Kayak di lebih dalam. banyak treasures inside. Betul. Dan it's authentic ya. nggak? Authentic. Nah guys, kita cooknya nggak ada pakai cut ya guys. Jadi kalian tahu ini memang beneran semua dari Thermomix. Tuh, lihat. Saya nggak bisa nyium ya. If you guys could smell it, it smells very good, It smells very good guys. very tasty. Flavornya juga amazing. Chicken. Jadi we cook this less than an hour guys. Jadi it's actually very fast ya. Cepet banget. Yeah. Potatoes already cooked also. Potatoes. What other kayak vegetables can you put inside? You can put anything. You can put misalnya labu siam ya, Oh, labu siam. zucchini, Zucchini. eggplants, right? Ooh. You can do whatever you want to Everything, do. ya? You can put yeah, I guess And also cooknya like just now ya chef in the beginning gitu ya. exactly. You can either pre-blanch it or just put with it just Oh, now. okay. Ya. Cuman kalau zucchini sama eggplant mereka nggak butuh waktu seperti tadi wortel sama kentang kan. Wortel kentang kan lebih keras ya. Jadi it takes a bit longer gitu loh. Nah, Jadi kalau misalnya eggplant habis wortel sama potatonya baru eggplantnya masukin like in Betul. the middle gitu. Betul. Nih. Like this. Yummy. Oke. Omo. Oke, kita garnish ya. Check this out. Kita garnish. Nih. This is why we make the garnish. Beautiful. Okay, like this. A little bit garnish around. Amazing. Ini. Nah, bawang goreng. Sprinkle. Sprinkle bit bawang goreng di sini. I cannot wait to eat. Oke. Nah, by the way, you can also cook rice di situ. Jadi, kalau kita mau masak nasi di sini juga bisa. Jadi di awalnya kita masak nasi, ya nggak? Kemudian bersihin tempatnya, lalu kita masak karinya. Wah, chef ini cakep banget. Ini udah kayak makan di restoran 5-star hotel, man. That's the purpose, and all done Look with the at Thermomix. Look at this, everybody. That's it. This is it. Foto dulu guys. Hey, Screenshot. saya punya satu lagi. Wait. Look at this. You wanna make it nice? What? Tips and tricks. Ooh. So you have a little bit of Foto. this. Nah. So that is Wow. kari ayam or bahasa Inggris stewed chicken with coconut milk and spiced turmeric, That's right. produce By dengan Thermomix. Thermomix, And? khususnya di sini TM6. Cakep nggak? Gampang kan? Gampang banget. Nih, Gampang silakan. banget. Even I cannot cook aja. So I put it here, maybe bisa diambil sebagai stock shot. Monggo. Wow. Nah, hey, Easy. now you take a spoon and you eat from here. I am. Take a little bit. I'm gonna put it inside a bowl. Wait, I want to photo this too. It's too pretty. Too pretty not to take pictures. My turn, guys. I give you some here to try. Kurang nasi aja ya, ini. Gak apa-apa. Aku lebih suka ayam. Ini I make for you. I make for you.
I'm honored to be cooked by the chef. Yummy. Oh, chef looks so good. Small version for you. Baby. Ada pertanyaan nggak, Sharon? Coba lihat ya. Coba kita cek ya. Ada pertanyaan? Guys, ingat. Interesting. Interesting, in Malaysia this will be called masak lemak ayam or gulai ayam. Betul. Hmm. Di Malaysia. Semuanya terima kasih resepnya Chef Megan. Thank you Chef. Oh. Kayaknya mereka all like your recipe sih Chef. They're all happy. Oh ya, your spoon. Guys, dimasakin Chef ini mini version. Oke. Sebenarnya ini bisa disajikan dengan nasi ya. Nasinya pun kita bisa masak di sini ya kalau mau ya. Ini baru kari ayam. Kalau mau lebih spicy tadi bisa ditambah cabai ya. Itu satu. Keduanya kalau seandainya mau bikin dengan bumbunya tadi mau bikin soto ayam bisa, mau bikin masakan-masakan lain yang masakan Indonesia juga jelas bisa. Nah, ini waktunya sebetulnya kalau kita pikir it took us cookingnya sendiri sebetulnya masih di bawah 1 jam ya. 50 minutes. Ya, dengan masak bumbunya ya. Dengan masak bumbunya dari awal it took us around 50 minutes. Yeah. Ya nggak? Nah, 50 minutes. sekarang bayangin bumbunya sendiri kita masak tadi 20 menit. Kalau kita tidak memasak bumbunya dan kita sudah punya bumbu yang jadi, it just takes you 25 20, max yeah. 30 minutes. True, Ya true, nggak? true. Ya? Jadi cepat sekali ya. Sangat fleksibel, sangat efisien Thermomix-nya. Jadi kalau seandainya kalian punya kesibukan sehari-hari, punya kesibukan yang banyak ya, dan tidak punya waktu banyak untuk masak, Langsung aja ya. inilah jawabannya. Sausnya ya. juga langsung bikinnya banyak kan ya, Ya. bumbu kuningnya. Nah itu juga bisa bikin banyak. Nah sebetulnya ya Sharon, kalau seandainya ini udah jadi ya, kita bikin banyak, kita masukin ke pot aja, kita simpen buat besok pun juga bisa. Juga enak Nah, ya? tinggal dipanasin aja, udah. Katanya tambah enak ya, Chef? Tambah enak lagi Tambah kalau enak. dipanasin. Hmm. Ya, oke. Oke guys. Ada pertanyaan? Easy If kan? there's no more Nggak gitu questions, susah kan? That is Do you have all. any questions? Maybe they have any questions? Let's see. Let's check. have a look. With Last minute question. Dalam Thermomix yang mana ada feature warm up gak? Jadi langsung di mesin. Bisa juga kalau ada yang tanya apa kita di warm up, bisa juga sih. Kalau warm up tinggal berapa menit mau warm upnya dengan suhu berapa ya. Warm up kan nggak usah lama-lama. Berapa menit, Paling Chef? warm upnya paling 2 menit, paling lama 2 menit warm up ya nggak? Because ini unitnya ini panasnya cepet banget gitu. Kadang-kadang ya ini lebih cepet panasnya dibanding kalau kita taruh di atas kompor. Oke. Ya. Jadi dia panasnya sangat cepat. Jadi 2 minutes to warm up, you just want it to boil once and that's it. Dan ya. derajatnya Ya, berapa cukup. juga, Chef? 100. 100, Ya, same 100. ya. Kalau kita mau save 100. 100, oke. And then just 2 minutes sudah cukup. 2 minutes. Ya. And then kita pakai ngaduknya pakai yang reverse. Reverse yang hijau, Ya, tombol terus hijau. ada apa tanda ladle gitu ya, pakai yang itu aja cukup. Oke, gampang. So even warming up you can leave it. Leave it. Ya kan? Karena 2 kok minutes. temperaturnya tetap di That's situ, true, that's true. it does its own work, Mhm. and you can go and do something else. So easy ya, warm up So 2 easy. minutes, 100 derajat. Done. Let's see. Last minute questions before we close, guys. Coming once, going twice. Kayak auction. Last minute, last minute. Okay. So coba mungkin di sesi lainnya mungkin kapan-kapan kita juga bisa bikin masakan yang lain, ya. So very easy, Very easy, ya. guys. Very efficient, ya. Healthy too. Ya, ya. Because ini everything ingredients, you know what you. Nah, the good thing dengan ini adalah kita semua masaknya di satu tempat. Betul. Dari nol, maksudnya dari nol, dari mentahnya, ya nggak? Jadi semua flavor, semua rasa, semua nutrition tetap ada di dalam sini, nggak kemana-mana, ya. Kalau kita blanching misalnya sayuran tadi, kan pas kita buang airnya, it all gone. ya That's nggak? true. Kalau di That's sini kan true. all the flavors, everything Vitamins adalah all di dalam stuck sini. inside ya. ya. Hmm. Jadi easy to use, ya. If there's no more Try it question, out. guys, we're gonna close this beautiful session with our chef. So thank you so much, chef, for coming today. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih, kasih. everybody. Dan semoga ini menjadi inspirasi, Betul. motivasi, dan mungkin siapa tahu kalau ingin purchase ini, Thermomix. go ahead. Very good.
good investment. That's true, that's true. Thank you everybody. Sampai ketemu Bye. lagi ya. Terima kasih banyak. Dadah.